Halo guys, welcome to channel gue nih guys. Perkenalkan gue Darwin, ini channel baru gue. Di konten kali ini gue akan bikin sesuatu yang menarik, yaitu podcast bersama tamu kita, ya tokoh agama sih, emang sih, ya pendeta semi Tuhan. Nah, apa sih menarik tentang ini? Temanya questionnya itu udah gue buka guys di IG. Nah, pertanyaan ini akan gue bawakan di sini nih. Halo Pak Pendeta sini. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Pak Pendeta, ini kan temanya question tentang kemanusiaan. Apa sih kemanusiaan sekarang ini gimana sih Pak menurut Bapak, kalau Bapak lihat dari pandang sudut Bapak sendiri? Ya, kalau menurut saya untuk saat ini mengenai manusia memang mengalami perubahan pemahaman. Itu akibat dari situasi dan kondisi di mana globalisasi ini berkembang luar biasa. Manusia sudah dalam tanda kutip diatur oleh yang namanya digitalisasi. Nah, ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia ya. Ada tiga hal yang menurut saya ini ada tiga perubahan yang sangat besar. Yang pertama adalah karena zaman ini serba cepat. Ya. Cepat banget nih. Coba kita lihat saja, berkembang cepat sekali, ilmu pengetahuan semua cepat. Jadi itu membentuk orang akhirnya bersifat pinginnya cepat, pinginnya instan. Iya, nah, betul. Jadi baik itu hampir semua orang ya, baik itu anak remaja, pemuda, semuanya instan. Pokoknya mau kerja cepat, mau instan, dapatnya instan. By proses itu sekarang diupayakan untuk ditinggalkan. Berarti kayak zaman-zamannya modern kayak gini lah, kayak sekarang ini kayak teknologi makin tinggi, terus sama ya banyak lah sekarang, emang ada lagi tentang kayak kripto gitu loh Pak ya. Iya. Itu pun kayak manusia pun jadi kayak gampang tertarik gitu loh dengan uang kayak gitu loh Pak ya. Iya. Jadi sekarang ini sesuatu yang proses itu akan pelan-pelan ditinggalkan. Orang semuanya akan mencari sesuatu yang cepat. Iya. Kayak kasih contoh ya. Nih sekarang mau makan, ngapain mau masak apalagi ya? Iya. Langsung ada Gojek, online, Gojek, Grab, apa semua tek langsung dapat. Apa semuanya instan. Iya sih. Itu yang pertama kan. Yang kedua itu orang sekarang ini sifatnya ingin menampilkan dirinya. Benar nggak? I see. Nah, betul. Nah, jadi ingin tampil flexing. Jadi mau memamerkan siapa aku. Jadi sekarang ini orang lebih banyak mau menunjukkan siapa dirinya, jati dirinya. Dan itulah yang makanya media sosial itu sangat berkembang. Tapi kita tidak bisa menghindar dari itu. Sekarang tinggal bagaimana flexing atau pamer diri itu dengan cara yang positif atau yang negatif. Saya pikir bahwa dalam tanda kutip kita ini kan sebenarnya memang mau kasih tahu siapa kita ke orang lain. Pasti dong. Orang mau kerja harus kasih tahu siapa dirinya. Betul sih Pak. Mau pacaran aja, orang kan perlu perkenalkan siapa dirinya kan. Nah, itu. Tapi bagaimana cara bukan memamerkan, tapi memperkenalkan diri dengan cara yang baik. Jadi budaya flexing atau memamerkan diri ini sekarang banyak, semua orang berlomba-lomba. Makanya TikTok, Instagram, Facebook, apalagi yang cepat, Twitter. Dulu apa, sekarang TikTok tuh booming sekali kan. Sekarang semua orang pingin memberitahukan siapa dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena saking cepat, kemudian orang mau mendapatkan ilmu pengetahuan sekarang gak harus ada dalam satu tempat diajari. Jadi pendidikan sekarang bergerak sangat cepat. Orang bisa dapat ilmu dari mana saja. Dan itu akan juga berpengaruh terhadap ya karena saya rohaniwan ya, akan berpengaruh kepada orang pemahaman tentang Tuhan. Sekarang orang tidak akan lebih banyak mencari pemahaman tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan dari misalnya gereja atau masjid atau dari pura atau dari wihara. Orang mencari Tuhan
Sekarang tanya Mbak Google. Iya, benar. Lihat di YouTube sudah dapat. Jadi lama-lama menciptakan orang yang agnostik. Sekarang berkembang. Iya, akustik betul. Mungkin dia punya agama. Iya. Mungkin dia itu pergi ke gereja, pergi ke masjid, tetapi otaknya itu jadi seperti itu menurut saya. Oh, oke. Berarti emang zaman-zaman sekarang emang itu serba cepat, serba digital, apalagi kayak sekarang ini pun pembelajaran pun lewat Google Meet, Zoom. Sekarang ini banyak ya Pak ya. Apalagi sekarang pun ujian pun online. Serba online semua. Semuanya online. Wah, apalagi sekarang pun yang orang-orang perkuliahan pun kayak sidang online pun sidang makin online. enak Pak, makin enak malah Pak sekarang ini. Aku lihat, wah sidang online itu kayak gini loh rasanya, bisa bikin contekan, bisa bikin apa-apa gitu loh Pak. Ya kan Pak ya? Iya. Aduh. Mau bilang apa? Ya, jadi cara yang terbaik bagaimana kita mensiasati. Kita mau tidak mau akan berada dalam arus ini. Ya. Nah, tapi tetap harus ingat bahwa jangan sampai kita tenggelam. Boleh ada dalam arus tapi kita berenang ataupun kita sedang mengayuh sampan. Oh yes. Iya, bukan kita ikut tenggelam. Hati-hati karena nanti kita akan menjadi manusia-manusia yang hanya memikirkan segala sesuatu hanya cepat saja terjadi. Proses itu orang nggak mau lagi proses, padahal di proses itu membuat orang matang. Iya. Kamu kalau makan buah saja, kalau buah yang karbitan nggak enak. Iya, malah kayak agak-agak kurang. Gitu. Jadi seperti gitu, orang akan meninggalkan proses, terus orang sosial dengan yang lain berkurang. Orang lebih banyak dengan handphone. Iya. Orang hanya banyak dengan online saja, lupa. Walaupun ngobrol sama orang, tapi biasanya sorot matanya itu nggak bisa saling berpandangan. Iya, kayak emang harus kayak sekarang pun kayak video call bisa kayak gini. Wah, iya. Sapa sama teman-teman. Begitu ketemu ngomong-ngomong apa susah. Iya, jadinya agak global gitu. Kayak aduh, mau nanya apa tadi gue kemarin itu mau gini-gini di video call. Gue lupa gitu Pak. Yeah. Nah, aku kan udah bikin pertanyaan nih Pak di Instagram. Silakan. Ada pertanyaan dari teman saya. Bagaimana sih cara lo peduli kepada manusia? Jadi Bapak peduli itu manusia itu gimana sih Pak? Iya. Ya tadi saya sudah bicara ya, orang lama kelamaan orang lebih individual, lebih privasi gue gini. Walaupun dia di dunia sosial, media sosial, wah terkenal bisa. Tetapi begitu dia bertemu dengan orang, agak sulit untuk bersosialisasi. Nah ini penting. Jadi perlunya kita mengimbangi ya, mengimbangi kegiatan di media sosial dan kegiatan memang kita bertemu. Memang pandemi ini membuat kita berjarak, tapi menurut saya sekarang sudah mulai longgar. Jadi perlu ada yang namanya tetap pertemuan, ngobrol bareng, makan bareng, hangout bareng, antar misalnya para pemuda ya. Kalaupun main game ya dalam satu komunitas. Betul, satu komunitas. Jadi ngumpul bareng itu penting ya, supaya kita bukan jadi orang yang terbatas hanya dengan digital. Ya, digital. Betul. Menurut saya. Oke. Terus ada juga nih pertanyaan juga, apa sih arti kemanusiaan dan maknanya bagi Anda? Bagi saya ya kemanusiaan. Yang pertama adalah kalau menurut saya kemanusiaan adalah bagaimana saya menjadi siapa saya. Iya. Saya memiliki perasaan, saya memiliki kemauan, saya memiliki rasio pemikiran, dan saya seorang pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun saya adalah pribadi, saya adalah manusia, namun saya tidak bisa hidup sendiri. Iya. Saya membutuhkan orang lain. Betul. Memang kita bisa berkomunikasi secara online, tapi yang paling penting bagaimanapun kita harus bersama-sama dengan orang lain. Dan kemudian manusia itu bukan berarti dia hidup sendiri, tapi dia hidup dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah walaupun kita bisa hidup diri sendiri dengan orang lain, tapi ada satu, jangan lupa, kita tidak bisa lepas dalam namanya Tuhan. Iya. Jadi
Ada banyak orang menganggap wah kayaknya Tuhan, apalagi zaman sekarang agnostik atau Tuhan itu nggak ada. Hati-hati karena ada pada saat tertentu kita tidak mampu melakukan banyak hal. Kita perlu ada yang namanya sesuatu, itu iman ya, sesuatu di atas sana yang akan membimbing kita. Kalau kita berdasarkan standar kita, standar manusia bisa berubah-berubah. Tapi kita harus punya yang namanya standar di atas manusia yang sempurna itu. Dan hendaklah kita semua tetap percaya bahwa Tuhan ada. Itu yang akan membuat kita berusaha melakukan yang baik, melakukan baik untuk diri kita dan melakukan yang baik untuk sesama. Oh, berarti yang jelas yang penting dari kita adalah kayak manusia itu jangan sampai lepas dari Tuhan sendiri ya Pak ya. Dari Tuhan. Apalagi sekarang memang dunia makin kejam, apalagi ya Pak ya, apalagi banyak sekarang pembunuhan, pencurian dan kayak sekarang memang agak sadis ya Pak ya. Wah. Hanya yang menjadi jelek sekarang juga adalah orang menggunakan agama juga untuk melegalkan dia punya perbuatan ini yang itu pun yang membuat sehingga agnostik itu cukup berkembang. Kenapa? Karena ternyata ada agama pun yang dia bertindak secara radikal, yang menekan yang lain. Dan saya pikir kita perlu untuk tidak mengikut hal-hal seperti itu ya. Betul. Oke. Terus ada lagi pertanyaan nih Pak, apa hal yang paling kamu sukai dan apa yang bernilai yang sudah kamu lakukan dengan itu? Jadi Bapak kayak gini loh maksudnya Pak. Jadi Bapak punya kayak apa nih Bapak kesukaannya Bapak nih kayak membuat apa kayak contohnya peduli sama orang, terus apa makna Bapak kayak gitu-gitu. Dalam hubungan dengan kemanusiaan ya? Iya, betul. Ya kalau kesukaan saya adalah karena saya rohaniwan ya. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya punya, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu pemahaman saya tentang kitab suci. Saya karena Kristen, pemahaman saya tentang Alkitab dengan Tuhan saya Yesus Kristus, saya ingin bagikan kepada orang lain supaya apa yang sudah saya alami, dan saya merasakan bahwa ketika saya mendapatkan yaitu dari Alkitab, dari Yesus Kristus, saya mendapatkan itu sebuah kedamaian, dan saya ingin bahwa orang lain juga menikmati. Walaupun mungkin dia tidak menikmati seperti saya menikmati Yesus atau Alkitab, tapi bagaimana saya ajaran-ajaran Yesus yaitu tentang kasih itu saya bagikan kepada yang lain, dan dia merasakan bahwa ternyata ada yang mempedulikan. Itu penting karena banyak orang sekarang kan membutuhkan dalam tanda kutip kepedulian yang lain. Jadi bagi saya yang saya sukai adalah bagaimana saya berbagi sesuatu dan berguna bagi yang lain. Oke, itu emang sih benar juga sih pandangan Bapak kayak gini ya. Dan aku pun kayak aku kayak ini kayak merasa kayak aku yang suka itu kayak peduli sama teman tuh. Apalagi kan banyak teman-teman kayak sekarang itu masa duit kayak sekarang ya Pak ya, makin menurun makin menipis. Jadi beberapa kami dari teman-teman kami juga pun kayak sering membantu kasih duit seberapa pun kita dapat, itu pun buat mereka gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak anak-anak panti asuhan juga kayak berkurang. Tapi bukan cuma itu saja ya, menurut saya kamu punya misalnya kan kita tidak semua bisa kasih duit ya. Betul. Tapi kamu bisa kasih perhatian. Kamu bisa kasih ilmu kamu, apa yang kamu punya. Kamu bisa kasih tenaga kamu. Kalau bisa untuk membantu teman-teman atau memberikan perhatian, memberikan masukan-masukan, memberikan ilmu, wah luar biasa. Apalagi di tengah masyarakat yang sulit, kamu bisa memberikan sesuatu bermakna. Saya pikir itu penting sekali. Oke. Bagus. Makasih Pak ya. Dan ada lagi pertanyaan nih Pak. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana sih realita kemanusiaan yang terjadi di dunia saat ini? Saat ini ya, ya karena digitalisasi, apalagi dengan adanya pandemi membuat sekarang hubungan manusia dengan manusia yang lain agak sedikit renggang secara pribadi maupun kelompok. Banyak orang sekarang ini masih lebih banyak sendiri ya.
Ya memang kita karena pandemi. Beruntung juga dengan adanya teknologi kita bisa berhubungan secara online dengan yang lain. Amin. Harus dipikirkan bahwa orang itu harus beranjak dari hal-hal yang secara online, jadi diimbangi saja, diimbangi dengan pertemuan secara sosial. Jadi kalau enggak, waduh, masa depan dunia ke depan orang hanya lebih banyak dengan digital. Jadi kemanusiaan sekarang ini agak sedikit renggang ya, hubungan dengan yang lain. Semuanya lebih banyak hubungan secara virtual. Nah, dan itu ada baiknya tapi ada buruknya. Jadi bagaimana tinggal mengimbangi. Karena memang kita juga nggak bisa lepas dari itu. Iya. Jadi bagaimana mengimbangi sehingga tidak hanya full di online tapi di secara sosial. Oke. Nah, terus ada lagi ini pertanyaan Bapak. Apakah Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia? Saya tetap percaya itu. Kenapa, Pak? Saya tetap percaya itu bahwa cobaan yang Tuhan berikan tidak bakalan lebih daripada kekuatan kita. Namun yang paling penting juga kadang-kadang kita sebagai manusia memikirkan bahwa kita punya kekuatan hanya batasan sampai sini saja, sehingga kalau ada cobaan saya nggak mampu. Belum tentu. Ya belum tentu sih, Pak. Jadi menurut saya bahwa kalaupun ada cobaan, saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita yang pertama kekuatan. Kemudian yang kedua memberikan hikmat pada kita untuk bagaimana menghadapi. Tuhan tidak pernah membuat kita itu langsung masalah itu selesai, Tuhan langsung bilang tek simsalabim sudah kamu punya masalahnya. Enggak, Tuhan mengajar kita untuk menghadapi. Jadi bagi saya seringkali kita mengukur bahwa saya hanya sampai di sini, padahal sebenarnya enggak. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita banyak sekali kemampuan, kekuatan. Ingat ya, jangan sampai meremehkan dan merendahkan diri kita menghadapi cobaan. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya potensi untuk mengalahkan cobaan. Wih, mantap. Yang kedua, kita punya namanya hadiah yang luar biasa. Iya. Otak kita, perasaan kita. Dan itu yang harus kita gunakan semaksimal mungkin dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Iya. Dan itu tetap beriman bahwa Iya, Tuhan itu benar, memberikan Pak. kekuatan Betul. menghadapi itu. Betul, Jadi benar. jangan sampai lari dari masalah. Pak, kenapa Pak itu, Pak? Harus hadapi. Ketika kita hadapi, kita akan tahu bahwa memang kita lebih kuat dari masalah itu. Betul. Jangan lupa ya guys ya, itu ingetin ya guys ya. Jangan sampai dilupain, ini penting, nggak boleh kalau kalian lupakan. Motivasi bagus ini guys. Nah, apa hal yang sering dilupakan manusia? Yang pertama, lupa bahwa masih ada yang di atas ya. Ya, karena apapun yang kita buat jangan lupa itu ada Tuhan di sana yang melihat kita, yang akan memberikan pahala kepada kita ketika kita berbuat baik, yang akan menjustis kita ketika kita berbuat jahat. Dan jangan lupa bahwa yang memperhatikan kita dan memberikan kita kekuatan menghadapi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang melupakan orang di sekitar dia. Iya. Merasa dirinya Hebat. hebat. Padahal kita tidak hebat kalau tanpa ada orang lain ya. Apalagi tanpa dengan Tuhan, Pak. Tadi sudah. Iya. Ya, kan tadi sudah ya. Iya. Terus ada orang lain loh. Kita penting untuk menjaga hubungan dengan yang lain. Dan yang terakhir, ya kembali lagi ya, bahwa sebenarnya kita pun ada kemampuan. Jadi 3 hal ini. Ada orang banyak yang lupa Tuhan, lupa orang lain, dan lupa dirinya sendiri. Bahwa dia mampu ya. Betul sih Pak. Nah, setelah ini ada lagi pertanyaan Pak. Kenapa manusia egois? Egois itu pada dasarnya pasti egois. Semua manusia
salah satu kebutuhan manusia itu adalah dihargai, dicintai, dicintai ya. Dan memang namanya manusia pingin dirinya diperhatikan. Iya, betul sih Pak. Itu sebenarnya hal yang normal. Nah, namun kalau sampai ke tingkat egois itu adalah bahwa semua itu harus dia yang diperhatikan, semua harus menurut dia. Nah, ini yang salah. Yaitu orang kebanyakan lupa bahwa ada yang lain. Jadi egois itu lahir karena orang selalu hanya terus memikirkan bahwa dia yang paling penting. Padahal jangan lupa bahwa ada orang lain juga yang penting. Makanya kalau di ajaran Kristen kan bilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, kita harus mengasihi diri, tetapi jangan lupa juga mengasihi orang lain. Kita tahu bahwa kita mau pingin diperhatikan, tapi kita pun jangan lupa memperhatikan orang lain. Betul sih. Jangan lupa sampai perhatikan orang lain ya guys ya. Mantap. Pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana manusia bisa bertahan hidup di masa resesi pasca COVID-19 ini Pak? Bagaimana? Bagi saya yang pertama, kita tidak bisa, yaitu namanya lari dari situasi dan kondisi digitalisasi dan serba cepat. Berusaha untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan semua bakat-bakat kita dalam mengimbangi itu penting. Jadi diri kita yang harus kita bangun. Pokoknya apa yang bisa kita gunakan untuk memajukan diri kita harus potensi. Jadi diri kita harus dibangun. Kemudian ya harus kerja keras dong. Kerja keras. Kalau nggak ada kerja keras nggak ada hasil Pak. Nggak ada bahkan hasil. Yang ketiga, jangan lupa jaringan. Apa tuh Pak? Kenapa jaringan? Network. Jaringan, bukan jaringan ini internet bukan. Jangan lupa jaringan itu network dengan apa? Orang lain. Betul. Orang lain itu penting, sosial. Itu kita akan kaya sekali dengan network. Jadi tetap pergaulan itu penting. Nah, terakhir jangan lupa itu yang di atas. Minta Tuhan berkati, berikan kekuatan hikmat pada kita. Itu ya guys ya, pertanyaannya emang agak sedikit incredible lah. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Ini dari orang yang aku kenal ini. Kita mengetahui bahwa kita agama ini sebagai agama kita ya Pak, agama Kristen penuh kasih. Kita dapat di gereja kasih. Kenapa kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya adalah pergaulan kita sebagai dalam pertemanan kita Pak, memberikan waktu canda, tawa dan penuh kebahagiaan berkumpul dengan teman-teman kita. Itu saya dapat. Tapi dalam kehidupan keluarga kita, kenapa kita tidak rasakan di dalam pertemuan dengan teman-teman saya, dan belum bisa kita terima sepenuh hatinya buat diri kita, terutama ada larangan orang tua kepada kita. Akhirnya dari diri kita sendiri merasa kesal, tidak ada rasa kasih dalam keluarga kita. Jadi mungkin pertanyaannya begini, kok ketika saya dengan teman-teman saya kok mereka menerima satu dan merasa enjoy ya? Tapi kenapa di keluarga enggak gitu ya? Betul. Begini. Pertama bahwa di dalam bersama dengan teman-teman itu kan memang bersama teman pinginnya enjoy kan? Enjoy. Kemudian teman-teman di luar itu ya lebih permisif, artinya gini, lu buat salah, gue juga punya kesalahan ya. Jadi ya samalah kita saling ngasih. Tapi gini, memang apalagi di dunia pemuda dan remaja, memang dia punya dunia yang lain, yaitu bersama-sama dengan teman. Dan pada umur-umur seperti itu orang merasa bahwa dunia dengan teman-teman itu lebih indah. Dan kemudian memang di dalam keluarga mau tidak mau kan ada aturan. Ada aturan dalam keluarga. Aturan itu yang menjaga kita sehingga kita itu tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Jadi kita harus sadari bahwa kita bukan hanya hidup dengan teman, tapi hidup juga dengan keluarga, di mana
Kalau dengan teman itu aturannya nggak ada kali ya. Iya. Aturan dengan teman ya. Tapi di rumah kita harus tahu bahwa ada aturan. Dan hidup itu nggak bisa sebebas-bebasnya kayak dengan teman. Hidup itu juga harus ada aturan. Iya. Karena itu dengan keluarga sebenarnya kita diajari untuk melihat adanya aturan-aturan. Memang kadang-kadang orang tua itu pemahaman agak berbeda dengan kita, tapi kita harus membawa diri menghadapi itu. Dan ingat bahwa ketika ada masalah atau apapun, kan yang akan repot bukan teman-teman. Ya. Yang akan repot adalah keluarga. Mau kemana pun keluarga yang akan repot. Nah karena itu jangan sampai kita juga nggak mau lagi. Dengan keluarga ngapain sih? Nggak boleh gitu juga. Bagaimana kita mampu mengimbangi dan membawa diri baik itu bersama-sama dengan teman maupun bersama-sama dengan keluarga. Ingat keluarga itu tempat yang paling aman. Walaupun ada aturan, tapi di situ di keluarga itu tempat yang paling aman. Ini ada guys ya, keluarga paling utama is number one. Tidak ada yang lain selain keluarga, karena keluarga adalah berliannya kita semua. Ada kata-kata terakhir untuk motivasi kayak misalkan kata-kata berkesan lah buat bapak ini. Oke. Manusia ini. Ya, bagi saya adalah closing statement ini ya. Iya, closing statement Pak. Ingat bahwa di tengah dunia yang terus berubah ini, kita harus menyiapkan diri kita sepandai-pandainya. Karena itu tingkatkanlah diri kita. Ya. Jangan menganggap remeh diri kita. Ya. Betul bahwa kita orang manusia terbatas, tapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Ya. Memang kita diberikan oleh Tuhan baik itu rasio, baik itu hati, perasaan. Jadi tingkatkanlah diri di tengah-tengah situasi ini. Kemudian jangan lupakan orang lain. Orang lain itu penting. Dan tetap ingat bahwa ada Tuhan di atas sana. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena kita sudah menganggap kita hebat. Ya. Manusia tetap dalam kerapuhan. Namun kita memiliki potensi, Tuhan berikan itu, tapi mari kita tetap arahkan bahwa ada Tuhan di sana yang siap membantu kita, yang siap menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ya itu saya itu. Keren banget Bapak kata-katanya, motivasi buat kita sebagai manusia nih guys ya. Jadi jangan sampai kita namakan juga kita melupakan Tuhan. Paling utama itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Kenapa keluarga emang paling kita saling buat kita saling sharing gitu kan ya, saling sharing, saling bertukar pikiran, apapun itu kita tuh tetap bisa bersatu ya guys ya, dengan keluarga, apalagi dengan Tuhan, apalagi dengan teman-teman. Jangan sampai lupakan namanya Tuhan, keluarga. Karena apa? Walaupun itu keluarga dan Tuhan adalah paling utama di dunia ini. Terima kasih Pak Pendeta Semi untuk hari ini. Ditunggu konten selanjutnya ya guys ya. Bye bye. Anjir, kacau.